Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening ya, kapanpun kalian membuka video ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang urutan kata dalam noun phrase, lalu yang kedua adalah penggunaan kata both. Oke, langsung aja kita mulai ya. Share screen dulu. Oke, semoga semuanya bisa lihat ya. Nah, kita masih membahas tentang jenis-jenis soal yang keluar di dalam soal TOEFL ya guys ya, terutama section kedua yaitu structure and written expression. Nah, jadi salah satunya yang sering keluar itu adalah jenis kata atau urutan jenis kata yang ada di dalam noun phrase. Noun phrase itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya kata benda dulu baru kata sifatnya. Contohnya kemarin Miss ada memberi contoh meja hitam ya guys ya. Meja hitam, bendanya dulu baru kata sifatnya ya. Misalnya kita mau bilang laki-laki yang tinggi misalnya atau laki-laki yang pintar gitu ya. Laki-laki dulu kata bendanya dulu baru kata sifatnya pintar gitu. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu kebalik urutannya. Jadi harus kata sifatnya dulu baru setelah itu noun atau kata bendanya. Jadi tadi meja hitam menjadi black table, lalu laki-laki yang tinggi misalnya menjadi a tall guy ya. Atau misalnya laki-laki pintar maka dia akan menjadi a smart guy gitu. Jadi uh, kata sifatnya dulu baru kata bendanya gitu ya guys ya. Nah, nanti di dalam soal TOEFL akan ada soal di mana urutan jenis katanya ini akan dibalik. Kalau kalian tidak tahu aturannya atau kalian tidak cermat, mungkin ini akan terlewatkan begitu saja. Biasanya ini ada di dalam soal di mana kalian disuruh memilih mana yang salah. Ya, jadi dalam satu kalimat ada 4 bagian yang digarisbawahi A, B, C, D. Dari A, B, C, D itu ada salah satu yang salah. Nah, jadi kalau misalnya yang salah itu urutan kata, maka biasanya urutannya dibalik, guys. Ya, yang harusnya kata sifat dulu, lalu kata benda, di sini biasanya dibalik menjadi kata benda dulu, baru kata sifatnya. Itu ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Langsung aja ke latihan soal TOEFL-nya. The telephoto lens is often used for getting close-ups of objects from distances extreme. The telephoto lens is often used for getting close-ups of objects from distances extreme. Ya, lensa telefoto sering digunakan untuk mendapatkan gambar jarak dekat dari objek-objek ya yang jaraknya sangat jauh atau jaraknya ekstrim gitu ya. Nah, yang manakah kira-kira dari A, B, C, D ini yang salah? Coba ya, dilihat kalimatnya sekali lagi. The telephoto lens is often used for getting close-ups of objects from distances extreme. Iya, yang salah adalah yang D ya, distances extreme. Kenapa? Karena di sini urutannya terbalik. Ya, jarak yang ekstrim. Kalau kita bahasa Inggris kan menjadi extreme distances. Ya, jadi ekstrimnya dulu guys, baru jaraknya ya. Loh Miss, emangnya jarak itu kata benda ya? Oh iya, tentu saja. Seperti yang pernah kita pelajari, yang namanya kata benda itu bisa saja kata benda yang konkret, bisa juga kata benda yang abstrak. Ya, jadi abstrak itu bisa berupa konsep. Nah, jarak itu juga adalah konsep. Ya, jadi perasaan itu juga adalah konsep, tapi dia sebenarnya adalah kata benda. Jadi kata benda itu tidak melulu hal-hal yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Jadi jarak di sini adalah kata benda. Jadi
urutannya harus diganti menjadi extreme distances, ya. Nah, bagaimana dengan yang A? The telephoto lens is often used for getting close-ups of objects from distances extreme. Ini tadi udah diganti menjadi from extreme distances. Kita lihat yang A ya. Oke. Lensa telefoto sering digunakan ya, sering digunakan. Nah, often atau sering itu adalah kata keterangan. Kata keterangan seperti yang pernah Miss terangkan itu kalaupun kita hilangkan, dia tidak akan merusak struktur kalimat. Jadi cobalah kalau menemukan adverb atau kata keterangan, kalian ambil dulu atau hilangkan dari kalimat itu. Mari kita lihat, kalau kita hilangkan, dia jadi seperti apa. The telephoto lens is, kita coret ini, used for, nah jadi tetap tetap bagus ya strukturnya ya. The telephoto lens is used for getting close-ups of objects from distances extreme. Ya, jadi lensa telefoto digunakan untuk, nah nggak ada masalah ya. Seringnya aja yang kita hilangkan, tapi struktur kalimatnya tidak rusak. Berarti ini nggak masalah ya. Mau kita taruh di sini, mau kita ambil juga nggak masalah. Mau kita hapus juga nggak masalah. Bagaimana dengan yang B? Oke, untuk mendapatkan ya. Nah, kenapa di sini pakai bentuk yang ing? Karena di depannya ada for. Ya, kalau kita menemukan preposisi for, maka biasanya dia akan diikuti oleh apa? Satu, noun. Dua, pronoun. Tiga, verb ing. Noun itu apa sih? Noun itu adalah kata benda. Ya, misalnya, I will write a foreword for this book. Ya, saya akan menulis kata pengantar untuk buku ini. Ya, jadi for this book. For diikuti oleh kata benda this book. Ya, lalu contoh kedua, kalau diikuti dengan pronoun, gitu ya. Misalnya, this flower is for you. Nah, pronoun adalah kata ganti kata benda. You, I, he, she, it itu adalah pronoun. Ya, jadi this flower is for you. Gitu ya. Tapi biasanya pronoun yang merupakan objek bukan yang subjek ya. Lalu kasus ketiga itu adalah dia diikuti oleh verb ing. Nah, di sini sudah jelas ya, dia diikuti oleh verb ing. Perbedaan for dengan to adalah kalau for diikuti oleh kata kerja yang ada ing-nya, kalau to diikuti oleh kata kerja pertama. Jadi nggak boleh ada ing-nya. Misalnya, to get. Ya, I'm going to the store to get some Indomie. Saya pergi ke toko untuk membeli beberapa Indomie. Itu ya, to get. Jadi jangan bilang to getting. Itu nggak bisa. Kalau kita pakai for, bisa kita pakai getting ya, getting. Bisa gitu. Nah, diingat-ingat pasangannya to sama verb one, for sama verb yang ada ing-nya. Gitu ya. Oke. Bagaimana dengan yang C? Yang C itu adalah objects ya. Kalau kita perhatikan untuk mendapatkan ini tunjukin ya. Untuk mendapatkan gambar jarak dekat close up ya. Gambar jarak dekat dari objek-objek. Nah, ini objek di sini kan adalah kata benda. Kita lihat di depannya ada of. Ini adalah penanda kalau memang setelah of itu diikuti oleh kata benda. Ingat-ingat setelah kata of diikuti oleh kata benda. Jadi ini udah benar guys ya. Objek adalah kata benda. Of diikuti oleh kata benda. Jadi tidak ada yang salah dari A, B, dan C. Oke. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penggunaan dari kata both ya. Penggunaan dari kata both. Both itu biasanya untuk menunjukkan sesuatu dikumpulkan dengan sesuatu yang lainnya gitu. Dua hal ya. Jadi both itu artinya keduanya gitu ya.
Nah, tapi di dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan tidak selalu kita terjemahkan dengan kata keduanya gitu. Contohnya di sini. Oh ya, both ini selalu berpasangan dengan N ya. Both itu pasangannya selalu dengan N. Memang tidak langsung ketemu ya. N-nya itu bukannya langsung di belakangnya both, bukan. Jadi akan ada kata benda dulu, lalu akan ada N, baru ada kata benda yang lainnya. Contohnya, both Sumarni and Wibowo like to hike up the mountain. Both Sumarni and Wibowo like to hike up the mountain. Ya, jadi baik Sumarni maupun Wibowo suka uh, suka hiking ya, suka mendaki gunung gitu. Nah, ini kita lihat di sini ada both, lalu Sumarni dulu, baru N. Nah, ya, ini kalau di dalam soal TOEFL kadang-kadang N-nya ini diganti dengan kata lain gitu, yang bukan merupakan pasangannya both, ya. Ingat-ingat aja both pasangannya dengan N. Nah, sekarang kita lihat latihan soal TOEFL-nya ya. The actors were both engaging as well as skillful in their performances. Ya, aktor-aktor tersebut ya sangat menarik dan juga terampil dalam penampilannya. Jadi mana ini yang salah? Kita lihat aja. Tadi kita sedang membahas tentang apa? Tentang both. Both pasangannya adalah and. Nah, di sini kita lihat ada kata both, guys. The actors were both engaging as well as skillful in their performances. Kita lihat ada both. Lalu kita periksa di belakangnya apakah ada and. Tidak ada ya. Nah, jadi aktor-aktor itu ya engaging, menarik ya, as well as dan juga terampil. Nah, kelihatannya sekilas tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah as well as ini bukan pasangan dari both ya. As well as tidak bisa menjadi pasangan dari both. Nah, jadi gimana? Kita harus mengganti as well as menjadi apa tadi? Dengan N. Kita harus menggantinya dengan N ya, menjadi as well as diganti menjadi N. Jadi kalau kita baca lagi, the actors were both engaging and skillful in their performances. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang A? Kita lihat dulu. A, were itu adalah predikatnya. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya adalah the actors. Nah, ini kira-kira aktornya kalau dilihat dari sini, ada satu atau lebih dari satu? Actors. Iya, lebih dari satu ya. Kenapa? Karena ada S-nya. Jadi aktornya ada lebih dari satu. Ini jamak ya guys ya. Kalau dia jamak berarti predikatnya harus predikat jamak. Seperti yang pernah kita bahas dalam subject verb agreement atau kesesuaian antara subjek dan predikat ya. Biasanya, seringnya ya guys ya. Kalau di subjeknya ada tambahan S, maka biasanya nanti di predikatnya nggak ada huruf S. Nah ini berarti udah benar ya guys. Ini actors ada S-nya, were nggak ada S-nya berarti sudah cocok ya, sama-sama jamak. Oke. As well as sudah kita ganti, lalu skillful. Skillful itu artinya terampil, dia adalah kata sifat ya. Nah, kalau ada kata n, ini kan sudah diganti dengan n tadi ya guys ya. Kalau ada kata n, maka di depan dan di belakangnya harus sama kelas katanya. Misalnya di depan n itu adalah kata benda, di belakangnya n itu juga harus kata benda. Di depannya N adalah kata sifat, di belakangnya N juga harus kata sifat. Jadi harus selalu sama. Nah, kebetulan ini engaging adalah kata sifat, skillful juga adalah kata sifat. Berarti sudah cocok, tidak ada yang salah dengan kata skillful ya. Oke, in their performances. Kenapa their benar? Their itu adalah pronoun ya. Their itu kalau kita terjemahkan itu adalah nya ya. Jadi aktor-aktor tersebut menarik dan juga terampil dalam penampilannya. Penampilannya ada di mana? Penampilannya di sini, performances ya. Ya, performances. There itunya.
penampilannya, penampilannya. Jadi tidak ada masalah. Akan menjadi masalah kalau di belakangnya there ini ditambahkan s. Itu akan menjadi masalah. Itu salah ya. Jadi dia ini benar kenapa? Karena tidak ada s-nya. Kalau kita tambahkan s maka dia salah kenapa? Karena theirs itu di belakangnya tidak boleh ada kata benda lagi. Karena dia sudah mewakili kata benda itu sendiri. Oke, nah sampai di sini dulu kita rangkum tadi tentang apa? Oke, yang pertama itu adalah tentang urutan kata dalam noun phrase. Di dalam frasa kata benda, kalau di dalam bahasa Indonesia memang kata benda dulu, baru kata sifat. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu kata sifatnya dulu, baru kata benda. Nah, lalu bagaimana dengan both? Penggunaan kata both itu pasangannya dengan and. Jadi tidak bisa dipasangkan dengan kata yang lain. Jadi kalau kalian menemukan kata both, pastikan di belakangnya itu nanti akan ada kata and. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan video pembelajaran yang lain di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.